Dalam tradisi Islam abad pertengahan, astrologi memiliki tempat yang unik karena banyak cendekiawan muslim meneliti hubungan antara gerakan benda langit dan kehidupan manusia, baik secara ilmiah maupun spiritual. Terdapat sebuah kitab yang mengajarkan bagaimana posisi planet digunakan dalam praktik sihir dan pembuatan jimat, serta menjelaskan hubungan mikrokosmos dan makrokosmos. Namun, tidak semua ulama Islam menerima buku ini karena ajarannya tentang sihir dan astrologi dianggap dapat mengarah pada syirik, yaitu menyekutukan Tuhan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di beberapa periode, terutama selama kekuasaan dinasti Abbasiyah, kitab ini dilarang keras, meskipun tetap dipelajari secara diam-diam oleh ilmuwan dan filsuf yang tertarik pada esoterisme. Kitab ini diyakini menyimpan rahasia ilmu sihir tertinggi, sebuah naskah kuno yang konon dapat menghubungkan manusia dengan kekuatan kosmis dan bahkan makhluk dari dunia lain. Kitab ini sangat terkenal di Eropa, yang akhirnya membentuk dasar ilmu sihir barat. Karena ajarannya yang terlalu powerful, buku ini dilarang oleh gereja, namun banyak dicari oleh para alkemis. Inilah The Picatrix, grimoire paling kontroversial dalam sejarah. Apakah ini hanya sekadar kumpulan mantra atau sebuah peta menuju kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia? Simak selengkapnya di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. The Picatrix, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai Ghayat al-Hakim, adalah sebuah kitab esoterik yang berasal dari dunia Islam abad pertengahan. Kitab ini membahas berbagai aspek astrologi, alkimia, filsafat mistik, dan sihir ritualistik, serta dianggap sebagai salah satu teks okultisme paling berpengaruh dalam sejarah yang menjadi jembatan antara tradisi mistik timur dan barat. Kitab ini diperkirakan ditulis sekitar abad ke-10 atau ke-11 Masehi di dunia Islam, kemungkinan besar di wilayah Al-Andalus, Spanyol Islam, atau Timur Tengah. Penulisnya masih anonim, tetapi sering dikaitkan dengan seorang ilmuwan dan filsuf muslim bernama Maslama Ibnu Ahmad Al-Majariti, meskipun tidak ada bukti pasti tentang keterlibatannya. Ghayat al-Hakim adalah hasil kompilasi dari berbagai tradisi kuno, termasuk astrologi Yunani seperti Hermetik atau Neoplatonik, ide-ide dari Ptolemy, Plotinus, dan filsuf Yunani lainnya. Ilmu mistik dan astrologi Persia dari tradisi Mazdaisme dan Zoroastrianisme, tradisi sihir India seperti mantra dan simbol magis, serta filsafat dan alkimia Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Sebagai sebuah kompilasi, kitab ini mengintegrasikan berbagai ajaran mistik dan esoterik yang berkembang di dunia Islam saat itu. Di dunia Islam, kitab ini awalnya dipelajari dalam lingkaran tertutup oleh filsuf, ilmuwan, dan praktisi mistik, tetapi mendapatkan penolakan dari ulama ortodoks yang menentang sihir. Meskipun demikian, Ghayat al-Hakim memiliki pengaruh di kalangan alkemis dan astrolog muslim. Beberapa ilmuwan muslim seperti Al-Kindi dan Ikhwan al-Safa menunjukkan pemikiran yang sejalan dengan konsep dalam kitab ini. Meskipun secara umum, kitab ini dilarang oleh otoritas Islam pada periode tertentu.
Setelah diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin, The Picatrix menyebar luas di kalangan intelektual Eropa dan memainkan peran penting dalam perkembangan sihir, astrologi, alkimia, dan filsafat esoterik. Proses penerjemahannya berlangsung di Toledo, Spanyol pada abad ke-12 hingga ke-13, saat Toledo menjadi pusat penerjemahan karya-karya Arab ke dalam bahasa Latin. Kitab ini diterjemahkan oleh seorang penerjemah anonim yang kemungkinan adalah Johannes Hispalensis atau John of Seville atau Hugo dari Santala. Setelah diterjemahkan, teks ini menarik perhatian para alkemis dan astrolog di Eropa, menyebar ke Italia, Prancis, dan Jerman pada abad ke-14 hingga 16. Banyak ilmuwan dan filsuf Renaissance tertarik pada okultisme dalam The Picatrix, yang kemudian digunakan oleh raja dan bangsawan sebagai panduan astrologi dan sihir tingkat tinggi. Meski isinya dianggap kontroversial oleh Gereja Katolik, teks ini tetap dikopi dan disebarkan secara terbatas. Pada abad ke-16 hingga ke-18, The Picatrix diadopsi oleh kelompok esoteris seperti Rosicrucians dan Freemason. Pengaruhnya besar dalam astrologi, karena kitab ini memberikan sistem sihir berbasis astrologi yang digunakan oleh para astrolog Eropa untuk meramal berbagai hal, termasuk kejadian politik dan kesehatan. Raja-raja seperti Charles V dari Prancis dan Ratu Elizabeth I dari Inggris memiliki penasehat astrologi yang kemungkinan memanfaatkan prinsip-prinsip dari kitab ini. Dalam bidang alkimia, The Picatrix mempengaruhi praktik pencarian Philosopher's Stone, yaitu batu filsuf yang diyakini dapat mengubah logam menjadi emas. Tokoh-tokoh seperti Marsilio Ficino dan Cornelius Agrippa mengadopsi teori kitab ini untuk memahami hubungan manusia dengan energi kosmik. Selain itu, kitab ini menginspirasi tradisi Hermetisme dan Kabalah Kristen yang membantu berkembangnya ajaran mistik di Eropa. Namun, kontroversi mengiringi penyebaran kitab ini. The Picatrix dilarang oleh Gereja Katolik karena dianggap memuat praktik sihir yang berbahaya dan bertentangan dengan ajaran gereja. Pada abad ke-16, kitab ini dimasukkan ke dalam Index Librorum Prohibitorum, daftar buku terlarang oleh Vatikan, dan siapa saja yang memilikinya bisa diadili oleh Inkuisisi. Selain itu, pada abad ke-17 dan 18, para ilmuwan rasionalis seperti Francis Bacon dan René Descartes menolak okultisme, sehingga The Picatrix mulai dipandang sebagai bagian dari tahayul kuno yang tidak relevan dengan ilmu pengetahuan modern. Minat terhadap The Picatrix kembali muncul pada abad ke-19, seiring dengan kebangkitan esoterisme. Akademisi dan kelompok okultis seperti Hermetic Order of the Golden Dawn dan Thelema, Aleister Crowley, meneliti ulang konsep-konsep dalam kitab ini. Pada abad ke-21, kitab ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa modern seperti Inggris, Jerman, dan Prancis, dan tetap menjadi referensi bagi praktisi okultisme dan astrologi. Ghayat Al-Hakim terdiri dari 4 buku besar. Buku pertama menjelaskan dasar-dasar filsafat dan sihir, termasuk hubungan makrokosmos dan mikrokosmos, konsep kesadaran spiritual, serta pengaruh planet terhadap kehidupan manusia. Buku kedua membahas ritual dan praktek sihir, termasuk cara membuat jimat, mantra, dan komunikasi dengan entitas supranatural. Buku yang ketiga membahas transportasi dan alkimia spiritual, seperti transmutasi zat dan pencerahan spiritual melalui praktek mistik.
Dan buku yang keempat menjelaskan pengaruh kosmik dan aplikasi praktik dari energi planet dan unsur alam untuk tujuan tertentu, seperti keberuntungan, perlindungan, dan kesehatan. Buku pertama The Picatrix, Dasar-dasar Filsafat dan Sihir. Buku pertama dari The Picatrix adalah fondasi dari seluruh ajaran dalam kitab ini. Dalam bagian ini, dijelaskan konsep dasar filsafat dan sihir yang meliputi hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos, alam semesta dan jiwa manusia, kesadaran spiritual, serta pengaruh planet terhadap kehidupan manusia. Buku ini menggabungkan pemikiran filsafat Neoplatonisme, Hermetisisme, dan ilmu astrologi untuk menunjukkan bagaimana manusia dengan memanfaatkan energi kosmis dan spiritual guna mencapai kebijaksanaan, kekuatan, dan harmoni dengan alam semesta. Konsep hubungan makrokosmos dan mikrokosmos menekankan bahwa manusia adalah cerminan kecil dari alam semesta. Setiap perubahan di alam semesta memiliki dampak langsung terhadap individu, dan pemahaman terhadap hubungan ini memungkinkan seseorang untuk mengendalikan takdirnya melalui sihir dan astrologi. Sebagai contoh, jika seorang ingin meningkatkan kekayaan, ia harus melaksanakan ritual di bawah pengaruh Jupiter, planet yang melambangkan kemakmuran dan ekspansi. Kesalahan dalam memahami keseimbangan ini, bagaimanapun, dapat menarik energi negatif atau gangguan spiritual. The Picatrix juga mengajarkan pentingnya kesadaran spiritual yang terbagi menjadi 3 tingkatan: kesadaran fisik, kesadaran astral, dan kesadaran ilahi. Kesadaran spiritual dicapai melalui meditasi kosmis, puasa spiritual, dan penggunaan mantra untuk meningkatkan resonansi energi. Tujuan akhir dari kesadaran ini adalah mencapai kesatuan dengan alam semesta, memahami rahasia energi kosmis, dan mengembangkan kekuatan magis secara harmonis. Namun, pelaku yang mencoba terlalu cepat tanpa kesiapan mental dapat menghadapi resiko gangguan mental atau tertarik oleh energi negatif. Bagian lain dari buku ini juga membahas pengaruh planet terhadap kehidupan manusia. Setiap planet memiliki sifat dan energi tertentu yang dapat dimanfaatkan dalam sihir, seperti matahari untuk kepemimpinan, bulan untuk intuisi, dan Venus untuk cinta. Ritual dan talisman yang disesuaikan dengan planet tertentu membantu memanfaatkan energi ini. Misalnya, menggunakan emas untuk talisman matahari. Namun, ritual yang dilakukan di bawah pengaruh planet yang salah dapat berbalik merugikan pelaku. Buku kedua dari The Picatrix memperdalam pembahasan tentang ritual dan praktik sihir setelah dasar-dasar filsafat dibahas di buku pertama. Fokus utama dalam bagian ini adalah memberikan panduan praktis untuk membuat jimat dan talisman, meramal mantra, serta berkomunikasi dengan entitas supranatural. Talisman dan jimat dianggap sebagai media penyimpanan energi kosmis yang dapat digunakan untuk perlindungan, keberuntungan, cinta, atau kesuksesan. Proses pembuatannya melibatkan pemilihan bahan seperti logam emas atau perak yang sesuai dengan planet tertentu, pengukiran simbol astrologi dan mantra, ritual penyucian, serta aktivasi talisman melalui mantra dan doa gaib. Kesalahan dalam proses ini atau perhitungan astrologi yang tidak tepat dapat menyebabkan talisman menarik energi negatif. Buku ini juga menjelaskan 3 jenis mantra utama, yaitu mantra pemanggilan untuk mengundang roh atau entitas gaib, mantra perlindungan untuk mengusir energi negatif, dan mantra transformasi untuk mengubah keadaan seperti meningkatkan daya tarik atau kecerdasan.
Contoh mantra pencakup doa untuk kebijaksanaan dengan memohon kepada Merkurius, atau perlindungan dari roh jahat dengan memohon kekuatan cahaya suci. Mantra harus diucapkan dengan niat yang benar dan persiapan mental yang seimbang untuk menghindari dampak balik atau gangguan. Selain itu, buku kedua mengajarkan teknik berkomunikasi dengan entitas supranatural seperti malaikat, roh astral, atau jin. Ritual pemanggilan melibatkan waktu astrologi yang tepat, lingkaran perlindungan menggunakan garam atau kapur, serta persembahan seperti dupa atau makanan. Ritual ini menawarkan kemungkinan mendapatkan bimbingan atau bantuan, tetapi tanpa perlindungan yang memadai. Pemanggilan dapat memunculkan entitas berbahaya atau merugikan pelaku. Buku ketiga dari The Psychiatrics berfokus pada konsep transformasi spiritual dan alkimia. Menjelaskan bagaimana manusia dapat mengubah kesadaran dan energinya melalui sihir, meditasi, serta penggunaan energi kosmis. Buku ini menekankan bahwa alkimia bukan hanya proses fisik, seperti mengubah logam menjadi emas, tetapi lebih kepada transformasi batin untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Proses ini melibatkan pembersihan jiwa, peningkatan kesadaran, illumination, dan kesatuan dengan alam semesta, Unio Mystica, yang bertujuan untuk mengembangkan kebijaksanaan dan kemampuan magis serta menyelaraskan diri dengan kekuatan kosmis. Langkah-langkah ini dapat dilakukan melalui meditasi, penggunaan ramuan herbal, dupa untuk membersihkan aura, serta mantra pencerahan. Namun, penting untuk memiliki keseimbangan mental yang kuat, karena resiko gangguan spiritual dapat muncul jika proses ini dilakukan tanpa kesiapan. Dalam tradisi alkimia spiritual yang diuraikan dalam buku ini, transportasi manusia dipandang sebagai perjalanan melalui 3 tahapan: nigredo atau kematian simbolis, albedo atau penyucian jiwa, dan rubedo atau pencerahan serta kesempurnaan. Proses ini melibatkan penggunaan elemen alam seperti api untuk transformasi spiritual, air untuk membersihkan intuisi, udara untuk hubungan dengan roh, dan tanah untuk stabilisasi batin. Ramuan dan eliksir berbahan dasar tanaman juga digunakan untuk membuka kesadaran, sementara ritual penyucian jiwa, termasuk mandi suci dengan air yang diberkati, menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Buku ketiga juga menyoroti pengaruh planet dan transportasi spiritual, dengan setiap planet memiliki energi khusus yang dapat dimanfaatkan. Contohnya, matahari berfungsi meningkatkan kesadaran dan pencerahan jiwa, sementara Jupiter melambangkan kebijaksanaan dan pertumbuhan spiritual. Cara pemanfaatannya meliputi meditasi di bawah pengaruh planet tertentu, pembuatan talisman dengan simbol astrologi, atau penggunaan ramuan yang berhubungan dengan planet tersebut. Namun, menarik energi planet tanpa persiapan yang matang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam diri. Buku keempat dari The Psychiatrics melanjutkan pembahasan sebelumnya dengan fokus pada aplikasi praktis dari ilmu sihir. Bagian ini menjelaskan bagaimana pengaruh kosmik seperti energi planet dan konstelasi bintang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk keberuntungan, kesehatan, dan hubungan. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana memahami dan memanfaatkan pengaruh kosmik untuk menyelaraskan tindakan dengan energi alam semesta. Fase bulan, energi planet seperti Jupiter untuk keberuntungan atau Venus untuk cinta dapat digunakan dalam ritual atau keputusan penting agar menghasilkan efek yang diinginkan. Namun, jika pengaruh kosmik tidak dipertimbangkan, ritual tersebut beresiko memberikan hasil yang tidak diharapkan.
Buku ini juga merinci aplikasi praktis sihir, seperti pembuatan talisman untuk perlindungan, ritual untuk menarik rezeki, atau penggunaan ramuan cinta. Sihir untuk perlindungan melibatkan talisman Saturnus atau mantra khusus, sedangkan ritual keberuntungan dilakukan di bawah pengaruh Jupiter menggunakan dupa tertentu. Selain itu, buku ini menjelaskan pembuatan ramuan dan eliksir mistik yang menggabungkan herbal dan energi kosmis, baik untuk penyembuhan fisik, peningkatan intuisi, atau mengisi benda dengan kekuatan tertentu. Proses ini melibatkan pemilihan bahan berdasarkan astrologi, penyucian dengan air suci atau mantra, dan pencampuran dalam suasana positif untuk menjaga energi spiritual ramuan. Selain itu, buku keempat menguraikan pentingnya hubungan manusia dengan energi alam. Dengan menghabiskan waktu di alam, bermeditasi di bawah bintang, atau memahami siklus kehidupan melalui berkebun, manusia dapat menyelaraskan dirinya dengan energi kosmik untuk mencapai harmoni spiritual dan kekuatan magis yang lebih besar. Buku ini menekankan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta, dan memahami hukum alam dapat membantu seseorang memperoleh kebijaksanaan serta kekuatan spiritual. Namun, memanfaatkan energi alam untuk tujuan egois atau merusak keseimbangan dapat memberikan dampak negatif bagi si pelaku. Ada beberapa kisah mistis dan fakta sejarah terkenal yang terkait dengan The Picatrix. Buku ini telah mempengaruhi banyak tokoh besar dalam sejarah dan dikaitkan dengan berbagai legenda mistis. Pada abad ke-13, Raja Alfonso X dari Kastilia, seorang raja Spanyol yang dikenal sebagai Alfonso Dewis, memerintahkan penerjemahan berbagai teks ilmu pengetahuan dan esoterik dari dunia Arab ke dalam bahasa Latin dan Spanyol. Alfonso X sendiri memiliki minat besar terhadap astrologi dan sihir, sehingga teks ini dijadikan referensi dalam upayanya mengembangkan astrologi di istana. Berkat terjemahan ini, The Picatrix menyebar ke seluruh Eropa dan menjadi salah satu teks utama dalam dunia esoterik barat. Beberapa legenda menyebutkan bahwa Alfonso X sendiri mencoba melakukan ritual dari The Picatrix untuk mendapatkan kebijaksanaan supranatural dan umur yang panjang. Namun, ada cerita bahwa ritual yang dilakukan justru menyebabkan gangguan mental dan penyakit misterius yang mempercepat kematiannya. Marsilio Ficino adalah seorang filsuf dan humanis Italia yang menjadi tokoh utama dalam Renaissance Hermetisisme, sebuah gerakan yang berusaha menghidupkan kembali tradisi mistik kuno. Ficino dikenal sebagai penerjemah naskah-naskah esoterik, termasuk teks Hermetisisme dan Neoplatonisme. Ia menggunakan ajaran dari The Picatrix untuk mengembangkan praktik magia naturalis, yaitu bentuk sihir yang selaras dengan hukum alam dan energi kosmik. Ia juga menyusun metode meditasi planet berdasarkan ajaran The Picatrix, yang kemudian diadopsi oleh banyak penyihir dan alkemis di Eropa. Beberapa sejarawan mistik percaya bahwa Ficino menggunakan ajaran The Picatrix untuk menciptakan talisman astrologi yang bisa memberikan kekuatan supranatural kepada pemiliknya. Legenda menyebutkan bahwa Ficino bisa memanipulasi energi kosmis untuk menyembuhkan penyakit, sesuatu yang dianggap sebagai sihir pada zamannya. Banyak legenda menyebutkan bahwa membaca dan mencoba ritual dari The Picatrix bisa menyebabkan hal buruk terjadi pada seseorang. Beberapa teks esoterik abad pertengahan memperingatkan bahwa The Picatrix bukan sekadar buku sihir biasa, tetapi sebuah panduan yang bisa membuka jalan ke energi berbahaya jika disalahgunakan.
Lalu, mengapa buku ini dianggap berbahaya? The Picatrix berisi instruksi ritual yang cukup ekstrim, termasuk penggunaan darah hewan dan sesat tertentu untuk melakukan sihir tingkat tinggi. Ada juga klaim bahwa beberapa orang yang terlalu memahami atau mendalami buku ini mengalami gangguan mental atau peristiwa aneh dalam hidup mereka. Beberapa orang juga percaya bahwa buku ini bisa menyebabkan mimpi buruk, gangguan gaib, atau bahkan kesialan berkepanjangan bagi yang membacanya tanpa persiapan spiritual yang cukup. Ada juga cerita bahwa seorang penyihir di abad ke-17 yang mencoba menggunakan ajaran The Picatrix untuk mendapatkan kekuatan besar, tetapi malah menghilang secara misterius. The Picatrix adalah buku dengan sejarah yang kompleks dan pengaruh yang luas dalam dunia sihir dan mistisme. Terlepas dari mitosnya, banyak orang yang masih menganggapnya sebagai teks esoterik yang sangat kuat, tetapi juga berbahaya jika disalahgunakan.